111 kali per menit, untuk menit ke-30 115 kali per menit, untuk menit ke-45 110 per menit, untuk menit ke-60 101 per menit. Untuk writing reflex pada mencit ke-1, dia akan hilang pada lebih dari 60 menit dan timbul lebih dari 60 menit. Pada mencit kedua, kecepatan pernapasan normal sebesar 98 kali per menit. Untuk kecepatan pernapasan pada menit 15, 30, 45, dan 60 masing-masing 119, 108, 110, 117. Untuk writing refleksnya pada untuk writing refleks hilangnya lebih dari 60 menit dan timbulnya tidak diketahui. Diketahui juga percobaannya membandingkan efek stimulansi dan depresan mencit ke-1 dengan penyuntikan diazepam, mencit kedua dengan cardiazol secara subkutan. Selanjutnya ini ada data efek anestesi untuk alkohol sebesar 1089 detik, kloroformnya 12 detik, ether 19 detik. Ini didapatkan juga data koefisien partisi untuk bahan kloroform sejumlah 5 mili. Sebelumnya menggunakan air sebesar 10 mili dan minyak 10 mili. Dan sisanya bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama itu mencit pertama diberikan diazepam. Diketahui dosisnya 2,5 mg per kilogram berat badan. Berat badannya 28,1 gram setara dengan 0,0281 kg. Konsentrasinya 0,025% atau sama dengan 0,25 mg per mili. Untuk hitung dosis diazepamnya, dihitung dengan dosis dikali berat badan mencitnya. 2,5 dikali 0,0281 hasilnya 0,07025. Volume pemberiannya dihitung dengan dosis per konsentrasi dan didapatkan hasil 0,28 mili. Pada mencit kedua diberikan cardiazol, diketahui dosisnya 25 mg per kilogram berat badan. Berat badannya 25,3 gram atau 0,0253 kg. Konsentrasinya 0,5% sama dengan 5 mg per mili. Untuk menghitung dosis cardiazolnya, dosis dikali berat badan mencit, 25 mg per kilogram berat badan dikali 0,0253 sama dengan 0,6325. Untuk volume pemberiannya, dihitung dengan rumus dosis per konsentrasi didapat hasil 0,13 mili. Selanjutnya ada perhitungan koefisien partisi. Rumus koefisien partisi volume minyak per volume air. Yang sebelumnya kloroform 5 mili 10 mili per 10 mili hasilnya 1 mili. Untuk ether 5 mili 10 mili per 10 mili hasil 1 mili. Alkoholnya didapat juga hasil 1 mili. Untuk sesudahnya kloroformnya didapatkan hasil 1,78 mili, ethernya 1,08 mili, alkohol 0,56 mili. Selanjutnya pembahasan cardiazol dan diazepam merupakan obat yang bekerja di SSP. Kedua obat tersebut memiliki efek antagonis karena diazepam berfungsi sebagai penekan sistem saraf pusat yang termasuk ke dalam hipnotik sedatif golongan benzodiazepin, sedangkan cardiazol sebagai stimulan pada SSP.
Dari hasil percobaan pada mencit ke-1 didapatkan hasil percobaan pada parameter kecepatan pernafasan mencit yang sebelumnya dalam keadaan normal memiliki kecepatan 90 kali per menit. Ketika mencit 1 sudah disuntikan diazepam, mencit menimbulkan efek percepatan pernapasan pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Peningkatan pernapasan tersebut diakibatkan karena terjadinya depresi pernapasan pada mencit, sehingga mencit membutuhkan oksigen yang lebih banyak, akhirnya kecepatan pernapasan meningkat. Lalu pada menit ke-45, kecepatan pernapasan berkurang dibandingkan menit sebelumnya, karena pada menit ke-30, obat yang terabsorpsi sudah mencapai maksimal, dan pada menit ke-45, obat mengalami penurunan efek penekatan SSP. Writing reflex merupakan refleks mencit yang apabila tubuhnya dibalik dan berada pada posisi terlentang, maka akan kembali tertelungkup. Refleks tersebut bisa menjadi parameter onset suatu obat. Pada mencit 1, onset obat diazepam itu lebih dari 60 menit, dan durasi efek kerja diazepam bertahan lebih dari 60 menit. Cardiazol termasuk dalam obat analeptika yang mampu menstimulasi bagian sistem saraf tertentu, terutama pusat pernapasan dan pusat vasomotor dalam medula oblongata. Pada mencit kedua, didapatkan hasil percobaan pada parameter kecepatan pernapasan mencit dalam keadaan normal memiliki kecepatan 98 kali per menit. Ketika disuntikan cardiazol, mencit 2 menimbulkan efek percepatan pernapasan pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Peningkatan pernapasan tersebut diakibatkan karena cardiazol digunakan untuk stimulan pernapasan, sehingga secara otomatis meningkatkan kecepatan pernapasan pada mencit. Lalu pada mencit kedua, durasi efek kerja cardiazol juga bertahan lebih dari 60 menit. Dari hasil tersebut, tidak terdapat perbedaan durasi kerja obat diazepam dengan cardiazol. Selanjutnya untuk poin 9, berdasarkan data pengamatan, yang ada kloroform ini memberikan efek anestesi dengan onset yang paling cepat, yaitu 12 detik, dan yang paling lambat itu ada alkohol 1089 detik. Kemudian dari data pengamatan, efek anestesi yang tercepat itu kloroform, ether, kemudian alkohol. Untuk kloroform sendiri ini sifatnya semipolar, sedikit mudah larut dalam air dan mudah larut dalam lemak, sehingga lebih cepat untuk menembus sawar darah otak. Selanjutnya didapatkan hasil bahwa kloroform memberikan efek anestesi yang onset paling cepat dibandingkan dengan ether dan alkohol. Dilihat dari strukturnya, kloroform bersifat nonpolar karena tidak memiliki OH. Next. Kemudian ada koefisien partisi, merupakan perbandingan volume zat terlarut dalam lemak dibandingkan dengan volume air. Semakin besar nilai koefisien partisi suatu zat, maka semakin cepat menimbulkan onset dan memiliki efek anestesi yang kuat. Kemudian koefisien partisinya lebih dari 1, semakin mudah larut dalam lemak dan semakin mudah menembus sawar membran otak. Pada percobaan yang kita amati, itu kloroform memiliki Kp yang paling besar yaitu 1,78 mili, sedangkan untuk Kp ether ini 1,08 mili dan alkohol 0,56 mili. Kloroform memiliki koefisien partisi paling besar karena kloroform mudah larut dalam lemak. Next. Kemudian ada kesimpulannya. Yang pertama, durasi kerja obat diazepam dan cardiazol sama, yaitu lebih dari 60 menit. Kedua, didapati bahwa kloroform dan ether lebih lipofil dan memiliki anestesi yang lebih kuat. Selanjutnya ada nilai Kp kloroform itu lebih besar daripada ether dan ether lebih besar daripada alkohol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ya tadi ya. Terima kasih ya kelompok 1-2 ya. Oke, coba kembali ke data yang ini efek tadi ya. Coba yang tabel efeknya, yang menit-menit itu.
slide awal ya, yang oke, ya, ya di sini ya, oke. Jadi, oke, sekarang pertanyaan besarnya adalah cardiazol sebagai stimulan, ya, setuju ya, cardiazol sebagai stimulan. Apakah dia juga mempengaruhi writing refleksnya? Gimana? Atau gini, sekarang deh kita lihat ya dari pola kecepatan pernapasannya. Kalau dari kita lihat ya dari rata-rata ini ya pola kecepatan pernapasan, ya, yang perbedaan paling besar itu di mana antara mencit 1 dan mencit 2? Mencit 2, Pak. Bukan, dalam artian gini, ya perbedaannya ya antara ketika dia normal sampai dengan peningkatan, ya menit ke berapa? Delta peningkatan paling besar. Mencit 1 di mana? Menit ke berapa? Menit ke 30 ya, Pak? Ya, deltanya. Ya, perbedaannya. 60, Pak. Dari 90 ke 115 sama 90 ke 101 lebih tinggi mana? Ke di 111. Lebih tinggi di yang 15 menit, Pak. Dari normal Hmm. sampai dia kecepatan pernapasan paling tinggi, jumlah kecepatan pernapasan paling tinggi untuk mencit 1 di mencit ke berapa? Lihat deltanya. 30 ya, Pak? Berapa perbedaannya antara dari kecepatan normal sebelum diberikan diazepam? 25. Ya, 25 kali. Iya. Ya. Oke, kalau yang mencit 2 Di menit ke 15. Nah, sekarang dari menit 15 ke menit 60 itu signifikan nggak? Dia hanya beda 2 kali. Gimana? Enggak ya, Pak? Pede aja. Kalau iya gimana, kalau tidak gimana? Pede aja, kita tukar pikiran di sini. Kita bahas bareng-bareng. Tidak signifikan ya, Pak? Oke, kalau tidak signifikan, kenapa alasannya? Karena selisih dari menit ke 15.30 itu selisihnya nggak jauh-jauh banget gitu, Pak. Masih di 100 kali gitu kalau menurut saya. Oke, sekarang ya, ini dari pola kecepatan pernapasan. Ya, kalau dari writing refleksnya sekarang, ini ketika yang mencit 1 ya, dia writing refleksnya itu hilang setelah lebih dari 60 menit. Kemudian timbul kembali setelah tetap lebih dari 60 menit. Ya, kita tidak asumsinya akan bervariasi. Ya.
Tapi kalau dia dari data ini ya, sama-sama lebih dari 60 menit, kalau di kenapa kalau misalnya ya pada menit ke-61 ya antara hilang dan timbulnya itu menurut kalian itu gimana? Kita berandai-andai aja ya. Kalau ternyata pada menit ke-61 gitu. Nah, gimana cara membedakan ketika writing reflex-nya itu hilang dan timbul? Tanda-tandanya mencitnya terdepres gimana sih? Kalau dibalik dia nggak ke posisi semula Pak, jadi kayak tetap di posisi yang pas dia kebalik itu. Gimana posisi kebaliknya maksudnya? Soalnya kan dia awalnya kan telungkup gitu Pak, kan kalau tikus itu kan namanya telungkup ya Pak. Kalau misalkan dia depresinya bekerja, kalau misalkan kita kayak towel gitu, biar dia terlentang gitu, dia nggak balik lagi Pak, dia nggak balik ke telungkup lagi. Tapi kalau misalkan belum bekerja, dia bakal balik lagi ke telungkup itu. Nah, ini ya, kita tolong bedakan ya istilah terlentang, terlungkup ya. Biasakan dengan kalimat ya. Kalau kita pakai eh, hewan-hewan pengerat ya, tikus, mencit, hamster, ya, kelinci ya. Kalau yang kita bilang dengan writing reflex itu adalah ketika kita balik ya, bagian punggungnya itu ada di bawah, ya, bagian perut dan kakinya itu ada di atas, ya. Jadi jangan rancu antara bilang terlungkup dan terlentang di hewan ya, karena itu berbeda, posisinya berbeda aja. Jadi ketika writing reflex, ketika bagian perut itu menghadap ke atas, gimana? Kalau dia hilang? Dia balik lagi ya Pak. Kalau hilang dia tetap kayak gitu. Ya, kalau hilang berarti dia tidak ada posisi untuk membalikan badannya lagi ya, perutnya jadi ke bawah lagi ya, gitu. Nah, dia timbul ketika kita posisikan punggungnya itu di bawah, perutnya ke atas, maka akan ada refleks dia untuk membalikkan badan lagi, sehingga perutnya ada di posisi bawah. Ya, jadi tidak ya itu kan dibiasakan ya, karena kan rancu nih kita bilang tikusnya terlentang, tikusnya telungkup ya. Itu istilahnya agak bikin rancu ya. Jadi mungkin kita bisa bilang ketika bagian punggungnya di bagian bawah ya, atau perutnya di bagian bawah, nah itu kan posisi normal kan perut di bawah ya, punggungnya di atas. Ketika kita balik, punggungnya ada di bawah, perutnya di atas. Ketika hilang dia akan tidak ada refleks untuk membalikkan badan lagi ya, begitu juga yang timbul. Oke, terus writing refleks hilang iya setelah 60 menit untuk cardiazol. Karena kira-kira cara kerja cardiazol gimana? Cardiazol sebagai stimulan itu dia merangsang apa? Merangsang sistem saraf pusat kan, Pak? Ya, dengan apa dia? Efeknya gimana? Merangsang susunan saraf pusat, efeknya apa? Efek farmakologisnya apa? Gimana? Meningkatkan pernapasan itu termasuk nggak ya, Pak?
Iya, kan termasuk stimulan ya. Apa lagi? Ya, mirip-mirip dengan kafein ya. Ya, dia meningkatkan kewaspadaan ya, sehingga makanya kecepatan pernapasan itu juga meningkat ya. Oke. Oke, jadi memang ternyata terlihat ya, walaupun ada kenaikan ya, tapi dia fluktuasinya ya antara depresan ya, diazepam dengan cardiazol itu terlihat ya. Peningkatan, kemudian ada penurunan secara gradual ya. Setelah 30 menit kecepatan pernapasan untuk yang diazepam itu ada penurunan ya. Tapi kalau untuk yang cardiazol itu kalau ini ada pembanding lagi ya, kita bisa melihat simpangannya ya. Mungkin kemungkinan sampai dengan menit ke-60 ya, untuk menit 2 ini sebetulnya tidak ada perbedaan bermakna ya. Jadi dia tetap lebih tinggi ya laju pernapasannya. Oke, terus kemudian ya kita langsung aja ke yang koefisien partisi. Gimana hasilnya? Ya, koefisien partisi. Sebentar ya Pak, ada kendala. Oke. Ya, yang awalnya tadi mana? Yang ada tabel itu? Slide sebelum ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi sama-sama 10 mili ya, air dan minyak. Ada kloroformnya, kloroform meter, alkohol semua 5 mili. Nah, sesudahnya air ada yang berkurang, ada yang bertambah ya. Oke, ya next. Next slide selanjutnya. Ya, jadi volume minyak per volume air ya, koefisien partisi ya. Jadi oke di sini kloroform ya, kloroform itu yang paling tinggi ya. Kloroform, ether dan alkohol ya yang paling tinggi ya. Jadi oke, tapi kalau dilihat dari ketiga zat ini ya. Oke, kalau dilihat dari ketiga zat ini pertanyaannya adalah apakah semua dari ketiga ini punya efek anestesi? Apa semuanya punya nggak efek anestesi? Kloroform, ether, alkohol. Alkohol bukan termasuk anestesi ya, Pak? Pernah ini ya,
punya ya Pak, cuman dia beda dosisnya gitu. Kayak kalau alkohol tuh harus lebih banyak gitu Pak. Iya, pernah lihat kalau orang mabuk itu dipukulin dia nggak ngerasa sakit. Iya, iya pernah Pak. Nggak kerasa. Oke, iya. Jadi ada efeknya, ya, ada efek anestesinya. Ya, memang harus konsentrasi tinggi, ya, di dalam tubuh ya. Dia termasuk memblok saraf, ya. Cara kerjanya hampir mirip, ya, hampir mirip antara kloroform, ether, dan alkohol ya. Makanya tergantung konsentrasi alkoholnya ya. Semakin tinggi konsentrasi alkoholnya, semakin minim air, ya, dia semakin nonpolar, ya. Alkohol 96% ya dengan alkohol 70% itu berbeda, ya. Yang 96% itu lebih nonpolar, ya. Makanya efek anestesinya ada di situ. Oke, jadi tadi ya kalau koefisien partisi dia lebih besar ya, konsentrasi di volume minyaknya lebih besar ya. Ini untuk membuktikan teori lipida ya. Jadi dia tingkat kelarutan di dalam minyak itu lebih tinggi ya, sehingga lebih mudah ya, lebih hidrofilik, lebih lipofilik ya, maaf, lebih lipofilik ya, lebih lipofilik sehingga dia bisa menembus ya sel ya lebih baik ya, apalagi dengan blood-brain barrier ya, sawar darah otak. Jadi lebih baik ya. Juga ikatan antara reseptornya juga lebih tinggi biasanya. Ya, jadi ini nanti kalian hati-hati ya kalau misalnya kalian pakai, mungkin nanti ada yang ingin penelitian dengan hewan coba ya, membius hewan cobanya dengan kloroform atau ether itu hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau salah-salah ya kalian yang pingsan ya. Ya, dan ini sangat hati-hati juga penanganannya ya. Gitu. Karena ya pernah ada kejadian ya dengan kloroform ya terutama karena uapnya itu sangat mudah ini ya, sangat ringan sekali. Ya, CCl4 ya, kloroform. Tetraklorokarbon. Ya, itu sangat ringan. Jadi dia uapnya itu bisa satu ruangan itu bisa mulai ya. Efek ringannya adalah ngantuk. Ya, efek beratnya ya langsung pingsan tadi ya. Tidur pingsan gitu ya. Itu sangat cukup berbahaya kloroform ini. Jadi penanganannya harus diventilasi yang cukup. Ya. Oke. Ya, tadi pembahasannya gimana? Next. Ya, jadi ya kita mau melihat efek antagonis ya. Jadi terlihat juga ya antara efek depresan ya terkait dengan diazepam ya. Tadi ya terlihat bahwa ada penurunan dari kecepatan pernapasan ya dibanding dengan kardiazol. Ya, kemudian tadi dari writing reflex ya. Itu juga terlihat. Ya. Jadi memang ada efek antagonisnya ada. Oke. Next. Tapi yang nomor 3 nih, saya lihat nomor 3. Pembahasan nomor 3 tadi. Ketika terdepresi, dia sebetulnya nafasnya nomor 2 ya. Depresi itu sebetulnya agak lebih ini ya. Ketika akan mulai hilang itu akan mulai mendekati normal. Ya. Dia efek depresinya itu ketika terjadi peningkatan laju nafas ya, kecepatan nafas
itu sebetulnya nanti ada efek tadi ya, proses perlekatan antara diazepamnya dengan reseptornya ya di otak. Karena pas disuntikan di subkutan ya, memang apalagi tetap di area tengkuk ya, tulang belakang, jadi memang itu jalurnya ya, jalur untuk proses pengantaran obat yang dia lebih mudah diserap untuk ke susunan saraf pusatnya. Oke, terus kemudian next. Mungkin kalau yang dibilang tidak ada perbedaan durasi kerja obat ya antara diazepam dengan cardiazol, ya karena memang kita